Kita mulai saja ya, sambil berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang pertemuan awal praktikum basis data. Untuk jadwal hari ini kelas D ya. Oke. Dan ada mungkin yang beberapa orang yang berhalangan hadir untuk besok, boleh join hari ini. Dan untuk kelas E juga boleh masuk ke kelompok yang lain ya, soalnya jadwalnya berbeda-beda. Nah, untuk sekarang kita mulai masuk ke materi praktikum basis data. Sebelumnya untuk materi teori basis data sudah sampai mana? Untuk basis data aljabar relasional, berarti udah masuk proses bikin rancangan database ya, sama proses normalisasi sudah. Oke, berarti sudah ya. Nah, untuk sekarang di sini kita akan masuk praktikum basis data, di mana untuk materi yang kita pelajari di sini ada 10 modul. Tapi ini tuh gak semuanya numpuk. Ada kemungkinan misalkan untuk pengantar di sini untuk sekarang kita cuma gak full belajar sampai prakteknya ya untuk sekarang. Proses instalasi sama pemahaman aja untuk sekarang. Untuk yang modul 2 data definition language sama data 3 itu data manipulation language DML, itu bisa disatukan, tapi nanti kita lihat juga sama kondisinya. Nantinya kita juga di sini akan berfokus ke proses perancangan. Jadi mungkin nggak semua dari sini dari modul 10 modul ini tersampaikan, bukan semua, mungkin bisa dikompres. Misal modul 10 yang backup restore sebetulnya cukup sekarang juga dipraktekkan, bisa, karena cuma perintah untuk proses nge-backup database, backup tabel sama nge-restore. Sebetulnya itu lebih gampang, mau di nanti atau di akhir itu gampang sebetulnya. Jadi kemungkinan untuk pertemuan praktikum itu diharapkan bisa minimalnya itu 8 pertemuan. Tapi kita nggak tahu juga ya, kedepannya itu banyak tanggal merah soalnya ya. Ada libur lebaran itu seminggu lebih libur lebaran, terus potong sama UAS itu ada di akhir bulan Juni ya, awal Juni, awal pertengahan lah kalau nggak salah, minggu
seluas itu. Jadi kalau misalkan ngitung dari beberapa minggu pertemuan, kalau bisa 10 kita maksimalkan, tapi kalau misalkan minimalnya 6-8 itu harus terpenuhi, sekitar 6-8. Oke. Untuk yang tadi saya suruh untuk download softwarenya sudah ya. Untuk softwarenya pilihannya itu sebetulnya cuma bukan dua sih, sebetulnya 3 untuk software pilihan itu, tapi saya sarankan itu pakainya yang satu paket aja. Untuk software sebetulnya ada 3 untuk software itu. Nah, ada MySQL Server, ada MPPS, sama SAMPP. Sebetulnya kalau misalkan di sini ada yang basicnya dari SMK, RPLTKJ gak ada. Oke. Nah kalau misalkan ya ada. Nah kalau misalkan yang dasarnya dulu SMK mungkin udah nggak asing ya untuk MPPS, SAMPP atau MySQL. Nah dasarnya untuk praktikum di sini kita belajar mengenai database. Lebih tepatnya kalau misalkan teori, kalian kan hanya belajar menyusun data, gimana caranya data mentahan yang dikasih, misalkan tabel, kita bikin tabel mahasiswa, data mentahannya itu misalkan NIK, nomor mahasiswa, nama, alamat, jurusan. Nah kita harus bisa mengolah data itu menjadi tabel. Kemudian kita bikin data yang lain, harus bikin relasi dan seterusnya, ininya di situ. Nah tapi jatuhnya kalau misalkan implementasi dari teori itu kadang berbanding terbalik dengan praktek ya. Intinya itu yang saya rasakan ketika praktek. Kalau misalkan teori di perkuliahan kadang beda pas proses implementasi. Jadi sebetulnya harusnya teori itu sejalan dengan implementasi di situ. Nah, di sini kita akan belajar merancang atau membuat database ya dan tabel. Nah, di sini yang saya sarankan pertama gunakan MySQL Community Server. Yang kedua MPPS dan SAMPP. Sebetulnya kalau ukuran berat sama kapasitas laptop yang paling kecil atau PC yang paling kecil semuanya sama-sama berat. Cuma kalau misalkan pengen yang lebih ringan, cukup kalian menginstal MySQL ini. Tapi berhubung kedepannya kita akan menggunakan PHP MyAdmin, jadi saya sarankannya itu pakai AMPPS kalau enggak SAMPP. Karena kalau kita pakai MySQL Server, dia hanya dapat tampilan CUI, jadi nggak bisa kita akses via GUI. Karena kita nantinya kedepannya butuh PHP MyAdmin itu. Sebelumnya ada yang sudah belajar mengenai MySQL, PHP MyAdmin, dan mungkin PHP? Ada yang sudah coba? Belum? Oke. Saya anggap berarti semuanya kita belajar dari nol ya. Nah, dari software pilihan ini silahkan install 1. Di sini rata-rata installnya AMPPS atau SAMPP? Atau belum install? Belum? Oh, ada AMPPS. Nah, kenapa saya sarankan ini AMPPS SAMPP? Karena di sini kalau misalkan kalian ada yang sudah install duluan SAMPP, terus kalian install AMPPS, itu bisa. Tapi
kedepannya kalian harus mengatur port untuk localhost kalian. Nah, kalau misalkan kalian sudah download, sebentar ya. Kalian sudah download AMPPS atau SAMPP, harusnya kalian sudah running tampilan untuk SAMPP nya atau AMPPS. Saya tampilkan dulu untuk AMPPS ya. Kalian misalnya udah download AMPPS nya, pertama oke, bagi yang download AMPPS, kalau setelah install, kalau kalian buka AMPPS nanti akan tampil seperti ini. Bagi yang download SAMPP atau sudah menginstal SAMPP duluan, harusnya kalian bisa akses di SAMPP kontrol ini. Nah, berhubung di sini saya installnya 2, di sini tuh ini tuh bentrok karena PID-nya ini pakai port yang sama. Jadi si SAMPP ini saya belum config ya, si SAMPP-nya. Jadi PID untuk portnya itu bentrok dengan AMPPS. Jadi saya sarankan gunakan hanya salah satu saja. Jadi gunakan antara SAMPP kalau enggak AMPPS. Kalau misalkan ada yang sudah install sebelumnya, silahkan gunakan yang dipakai sebelumnya, cuman lihat dulu portnya, jangan sampai bentrok. Nah, kalau misalkan sudah jalan antara salah satunya, silahkan kalian running MySQL ini. Kalau di AMPPS ini otomatis running. Nah, running ini. Nah, untuk pertama di sini yang akan kita gunakan itu tampilan untuk CUI. Jadi untuk akses untuk MySQL-nya di sini silakan kalian buka Windows, cari CMD, command prompt. Kemudian silakan run as administrator. Kalau kalian buka Windows R CMD ini juga bisa, cuman kalau yang saya tadi sarankan ini running sebagai admin karena untuk akses administrator. Tapi kalau misalkan pakai ini juga nggak apa-apa, asal sudah buka akses ya. Nah, pertama biasanya bagi kalian yang sudah install, kalian nggak akan bisa langsung akses ini, akses MySQL nya. Kalau misalkan punya saya coba dulu ya, MySQL min u root min p, MySQL urut min p, not recognizable as internal external command. Nah, ini nggak bisa jalan karena kita belum melakukan proses path.
Jadi kita tambahkan dulu environment variabelnya. Pertama, untuk proses pathing ini sebetulnya sudah dipelajari di praktikum sebelumnya, atau mungkin kalian yang belum pernah pathing bisa buka My Computer di sini. Nah, kalian buka Explore aja, kemudian TSPC, klik kanan, Property. Kalian cari Advanced System Setting. Kalau enggak, kalian di Windows Advanced System Setting, di search bisa, cuma agak lumayan lah. Advanced System Setting yang ini. Nah, kemudian pilih Advanced. Kalau ini kan nama komputer, nah Advanced. Yang kalian pilihnya itu di Environment Variable di sini. Si environment variable ini tampilannya tergantung dari Windows versi kalian, versi berapa. Biasanya di sininya itu pilihan untuk path-nya itu ada yang satu, ada yang panjang. Kalau misalkan kalian pilih path, kemudian edit, kebetulan punya saya ini yang tampilannya list. Kalau yang punya kalian tampilannya cuma satu, pilih yang path-nya, kemudian edit. Nah, nanti di belakangnya tambahkan titik koma, baru pathing yang baru. Nah, kalau untuk proses pathingnya seperti ini. Pertama, kita buka si MySQL-nya yang kita gunakan di sini AMPPS. Jadi kita buka AMPPS. AMPPS itu disimpan di program file AMPPS. Nah, di sini ada MySQL. Setelah itu silakan pilih bin. Nah, dari sini silakan pilih URL yang ada di bagian atasnya. Setelah itu silakan copy. Ini adalah pathfinder untuk bin program MySQL-nya. Setelah itu kita kembali ke sistem property yang ini. Nah, kalau sudah, yang path yang ini kita edit. Nah, kebetulan punya saya yang di sini panjang, kita bisa bikin new. Paste, sudah masuk. Tapi kalau misalkan yang punya kalian path-nya itu yang satu, silakan nanti edit, belakangnya tambah titik koma, paste di situ. Itu tetap terbaca. Oke. Nah, yang ini juga sama. Path, edit, new, paste. Oke. Kalau sudah, oke. Nah, coba buka kembali si AMPPS nya, kita restart. Kalau yang sampai PP sama juga restart, kita jalankan kembali si terminal ini. Kita coba lagi MySQL min u root min p. Ini perintah untuk akses si MySQL terminalnya atau CMD nya. Masih tetap ini belum restart. CMD MySQL min u root min p. Nah, tampil. Kalau bagi kalian yang install AMPPS, default passwordnya itu biasanya MySQL untuk pengguna AMPPS. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan SAMPP, passwordnya itu kosong, default passwordnya itu. Jadi tinggal masukkan MySQL, enter. Ini sudah akses ke MySQL. Nantinya beberapa pertemuan ke depan kita akan gunakan ini sebagai
tampilan untuk praktikumnya. Sebetulnya untuk membuat database lebih gampang, prosesnya itu pakai GUI. Cuman untuk proses dasar kita akan belajar dari nol, dari CUI dulu, karena dasarnya ini tuh paling dibutuhkan. Yang kalau misalkan yang dasarnya basicnya SMK, pasti mereka bertanya, Pak, kalau misalkan kan udah ada PHP MyAdmin, bikin database di situ aja gampang, langsung isi drag tarik langsung jadi, kan nggak susah ya, kenapa harus belajar dari sini dulu, bikin yang dari teks, basisnya teks. Sebetulnya untuk yang belajar profesional, untuk pekerja profesional yang sudah biasa remote, paling nggak misalkan yang biasa remote server Linux, mereka nggak akan dapat tampilan interface yang kayak gini. Misalkan kayak gini nih, PHP MyAdmin. Nah, kalau misalkan yang server tampil kayak gini kan. Nah, kalau ini akses via CUI. Nah, kalau server Linux cuma dikasihnya itu kayak gini, kalian cuma akses via putih, terminal remote access, yaitu FTP access. Kalau enggak yang SSH, kalian aksesnya itu via SSH, jadi cuma tampilnya kayak gini aja. Jadi gimana caranya bikin tabel, download, remote, nanti tampilnya seperti ini. Jadi kalau misalkan nanti bagi kalian yang mau konsen fokus kerjanya itu ke database, jadi sekarang mulai belajar gini. Saya sendiri mengalami atau merasakan ya, kalau remote database itu balik lagi buka, cari lagi query-nya apa, masuk lagi. Nah, kayak gitu kerasa nanti untuk kedepannya kalau misalkan kalian fokus ke desain database atau desain apa. Nah, selanjutnya akses sampai sini tuh ini sudah selesai, yang jelas ini sudah jalan ya. Kalau misalkan ini untuk melihat database, tinggal show databases. Nah, ini keluar database yang sudah saya buat. Nah, kalau misalkan untuk informasi bisa /h untuk melihat komen yang bisa digunakan. Nah, sampai di sini dulu ada yang ditanyakan nggak? Atau ada yang ngeblank sama sekali? Sok. Yuk, ada yang tanyakan? Oh, belum ada. Berarti belum ada yang ngeblank sama sekali ya. Oke. Nah, nantinya kedepannya juga kita akan bakal gunakan ini untuk proses pembuatan supaya lebih cepat ya. Karena kalau misalkan kita fokus praktikum ke sini, kalian ngetik full, kasihan. Untuk satu modul nanti pembuatannya lebih banyak di ngetik. Jadi kalau misalkan dulu zaman saya praktikum 2011 beres lulus mata kuliah dasar pemrograman, kalau enggak basis data, kalian jadi master buat ngetik. Kalau angkatan dulu itu, jadi ngetik itu harus cepat. Kalau dulu ujian praktikum dikasih waktu setengah jam ngetik database, kan gak mungkin kita ngetik tabel sampai 150 karakter, makanya harus pinter-pinter. Oke, balik lagi ke sini. Nah, ini sudah ya. Nah, dasarnya nanti yang kita pelajari itu ada dua. Pertama yaitu mengenai DDL. Ini udah dijelaskan di materi dasar belum? Sudah? Oke. Yang kita pelajari itu mengenai DDL, Data Definition Language.
Itu dasarnya kita akan belajar mengenai create, alter, sama drop. Kemudian ada perintah DML, Data Manipulation Language. Nanti fokusnya itu ke insert, delete, update, dan select. Sebetulnya nggak cuma ini. Dasarnya kalau misalkan dua ini tuh dibaginya jadi dua. Pertama, DDL ini sebagai cangkang atau kerangka dasar dari database, dari tabel. Kalau perintah DDL ini. Nah, kalau perintah DML ini fokusnya ke proses pengolahan datanya. Jadi, mulai dari memasukkan data, menghapus data, update, pilih data, itu masuknya ke DML. Kalau merujuk ke modul praktikum, ini lumayan panjang kalau fokus ke materi yang satu ke materi yang dua. Cuma kalau misalkan untuk proses yang modul awal itu cuma instalasi aja. Nah, kedepannya untuk tipe data sama tipe string mungkin kan sudah paham ya di beberapa praktikum yang lalu atau mungkin teori yang lalu. Di sini mungkin untuk tipe data, penggunaan tipe data di sini ada tiny, small, medium, integer, big, float, double, decimal. Yang nanti sering kalian gunakan itu integer. Dan tipe data string itu kebanyakan kalian pakai char, varchar, text yang seringnya itu. Long text bisa, medium, dan yang lainnya juga bisa. Nantinya ini tipe data yang kita gunakan. Nah, di database di sini pertama kita masuk ke penggunaan perintah dasarnya itu DDL. Di sini kita membuat database ya. Jadi DDL itu yang tadi ini kerangka dasar. Kalau untuk membuat database ini gampang. Perintahnya itu pertama tadi show database ya untuk melihat. Untuk membuat database kita gunakan perintah create database, kemudian nama database. Silakan create database. Kalau yang sudah tadi config sama beres sampai running sampai sini, silakan create nama database npm kalian, misalkan 217.006.001 create database. Oh ya, jangan angka, biasanya bisa. Show databases. Ini sudah ada. Nah, untuk menggunakan database-nya jangan lupa untuk use dulu ya. Di sini untuk use dulu. Karena kalau misalkan kalian langsung buat tabel, kalian gak bisa. Kalau misalkan gini, kalian hapus ya, hapus dulu, menghapus tabel. Ini drop cycle. Yep. Oh iya, salah. Nama database-nya dulu. Drop databases. Saya full. Oke.
Untuk cek lagi, show, nggak ada. Buat lagi, create, cek lagi, show. Nah, buat cepat-cepat bisa kalian pencet atas bawah keyboard ini untuk akses ke perintah yang sudah digunakan sebelumnya. Nah, kalau mau bikin tabel, jangan lupa kalian harus use dulu. Jadi gak bisa langsung create table. Kalau bikin tabel, use Saipul. Nah, database change ini database Saipul digunakan. Jadi baru nanti kalian bisa bikin tabel. Nah, untuk tabelnya kalian bisa gunakan perintah. Nah, ini create table mahasiswa. npm char 9, tipenya char, panjangnya 9, not null, koma, nama varchar, panjangnya 20, not null, terakhir alamat aja, tergunakan teks. Sudah, tambah primary key, npm. Kita cek dulu. Nah, pertama create table mahasiswa, npm char 9 not null, nama char 20, alamat teks, primary key npm keluar 1. Oke, nah sudah. Coba. Ini sudah. Kalau untuk melihat tabel yang sudah kita buat, sama aja kayak tadi ya. Show table. Ini tabel yang sudah kita buat. Nah, kalau misalkan ingin detailnya, kita bisa pakai perintah dash untuk deskripsinya. Dash mahasiswa. Ini kelihatan. Kita tadi sudah membuat tabel mahasiswa dengan fieldnya itu npm, nama, alamat. Tipe datanya itu char, varchar text. Status nullnya itu no untuk npm dan nama, untuk alamat yes. Ini boleh kosong. Null itu entryan data untuk dalamannya, boleh kosong atau tidak untuk proses entry-nya. Nantinya kalau misalkan kalian insert si data ini terlewat, ini otomatis terbacanya error karena nol. Nah, yang ini nol, ini wajib diisi. Nah, kalau primary key di sini sudah tahu ya kalian, apa? Sebagai kunci. Nantinya kita juga akan belajar mengenai relasi tabel atau relasi data. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan dulu? Silakan. Kalau di sini sama aja. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita ya sok. Errornya di mana? Belum buat database,
di show. Jadi kita belum buat database-nya, terus kita create tabel. Nah iya, create dulu tabel. Pertama gini. Nah kita buat database ya, database Saipul. Kita use dulu database-nya. Ini kan sudah di use ya. Use Saipul. Kemudian baru kita create tabel. Kalau misalkan kita buat database kemudian belum di use, si create ini nggak akan masuk. Si perintah create ini nggak akan masuk. Buat database-nya, yang penting sudah masuk terminal ini. Ini sudah masuk. Share ya, bisa share screen nggak? Ya, so. Saya stop dulu. So. Ya, ada. Sebentar. Unknown database. Coba di show database-nya. Kurang S databases. Kalau untuk show table sama database itu jamak, jadi pakai S belakangnya. Nah, database-nya belum ada, silakan create dulu. Create ya, sok coba dulu create ya, ya sok silakan. Silakan. Lanjut share screen atau enggak? Nah, silakan. Coba dulu. Nama database-nya. Jadi create database itu belum. Create databases. Ya, database. Nama database-nya. Bebas, silakan. Silakan di show. Enggak, jadi langsung. Ya, selalu databases kurang S. Nah, nanti dibiasakan untuk di database. Nah, ada bebas. Nah, kalau sudah use nama database-nya bebas. Enter. Nah, silakan show table TPS pakai S. Enggak, langsung show tables pakai S. Titik koma. Nah, itu kosong. Jadi si tabelnya kosong. Nah, kalau yang tadi sudah mengikuti, ada yang sudah coba create, nanti saya share screen dulu ya. Coba create-nya. Sebentar. Yang sudah, silakan sampai create, silakan coba buat tabel ini, apa database ini, tabel ya, silakan coba buat tabelnya. Saya zoom dulu ya. Bukan dari sini.
kelihatan? Yang mau coba silakan buat dulu tabelnya, isian tabelnya. Pertama create table mahasiswa, kemudian field untuk satunya NPM, nama, alamat, jenis kelamin, golongan darah, primary key. Ya. Mau dirubah. Untuk rubah, nah datanya nanti kalau kita kan sekarang bikinnya kerangka, itu masuknya yang DDL. Kalau untuk perubahan data itu masuknya yang DML, data manipulation language. Nanti ada proses alter untuk update. Jadi kalau sekarang silakan buat dulu aja ininya. Jadi kalau misalkan tadi sudah beres buat ya, pilihannya antara hapus dulu, kalau enggak bikin tabel yang baru, tabel yang baru namanya ganti, misalkan mahasiswa 1. Jadi kalau misalkan ini contohnya, ini udah ada mahasiswa ya, saya bikin lagi yang baru. Create table mahasiswa 1 NPM char 9 not new, nama varchar 20 not new, alamat varchar 30 not new, primary key NPM. Satu lagi mahasiswa 1 NPM, nama, alamat, jenis, golongan darah, primary key. Oke, ini bisa. Oh iya, sebentar ya, share screen-nya salah. Entry screen, share. Ada yang sudah beres? Nah, tabel mahasiswa NPM, nama, alamat, jenis kelamin, golongan darah, primary key. Kalau misalkan lihat des mahasiswa 1 NPM, nama, alamat, jenis kelamin, golongan darah 000, primary key. Nah, ini udah benar. Yang sudah nyoba sudah?
cek. Kalian bisa cek di chat. Nah, selanjutnya ini untuk show tables yang tadi ya. Nah, ini untuk describe yang tadi. Nah, untuk menghapus kalian bisa gunakan perintah drop. Sama seperti yang tadi ya. Untuk proses hapus database, kalian gunakan perintah drop table. Kalau misalkan kalian gunakan perintah delete, itu bukan menghapus si tabelnya, tapi menghapus isinya. Karena kita kan di sini membuat kerangka ya, wadahnya. Jadi kita hapusnya itu si tabelnya, wadahnya. Kalau misalkan ingin menghapus dua-duanya, isinya sama tabelnya, gunakan perintah drop. Misal tadi itu show tables. Ini ada mahasiswa 1 dan mahasiswa. Kalau misalkan kalian cek di localhost kalian, press dulu, saya pull. Ini ada mahasiswa 1, ada, dan ini mahasiswa yang awal. Ini ada, ini sama persis ya. Oke. Nah, untuk menghapusnya gunakan perintah drop mahasiswa lewat table mahasiswa, koma, enter, show lagi. Nah, ini tinggal 1. Nah, di sini untuk proses yang auto increment, kalian bisa pakai perintah auto. Nah, di sini kalian bisa pakai perintah auto increment. Auto increment ini itu proses penambahan nilai. Kalau misalkan gini, kalian bikin tabel yang mau otomatis ditambahin angka 1, 2, 3, 4 sebagai penomoran dan sebagai primary key, kalian bisa gunakan perintah auto increment. Nah, kalau misalkan gini, ini create table. Nah, ini kalian bikin notice ya. Kalau tabelnya itu tidak ada, maka si perintah ini bakal dibikin. Tapi kalau misalkan si tabel ini ada, si tabel ini gak akan dibikin. Kalau perintah if not exist, nama tabel. Nah, ini kolom kunci itu yang primary key yang tadi namanya apa? Tadi kan kita bikin. Nah, kita bikin tabel mahasiswa, di mana si tabel mahasiswa ini menggunakan kolom kuncinya itu npm ya, si primary key-nya ini npm. Kemudian ini tipe datanya, kemudian ini tipe isiannya, dan kemudian ini kalau misalkan mau tambahkan auto increment. Nah, selanjutnya kolom 2, kolom 3 dan selanjutnya. Nah, tadi yang bertanya gimana kalau misalkan mau merubahnya. Kalau proses merubah itu di DML. Itu ada di modul selanjutnya untuk proses update dan alter nanti. Oke. Nah, ini. Jadi kalau misalkan mau bikin kolom penambahannya otomatis, nanti silahkan gunakan auto increment. Nah, ini. Oke. Selanjutnya, kalau mau menghapus primary key, nah, gunakan perintah drop sama. Cuma di sini kita pakai yang alter table, nama tabel, drop primary key. Nantinya si primary key pada tabelnya otomatis terhapus. Contoh
lagi yang tadi. Tabel mahasiswa, NPM, nama, alamat, primary key. Ada. Oh, lupa kelewat. Kita hapus si primary key-nya. Kalau misalkan kita cek des mahasiswa, ini ada primary key-nya kan. Sekarang kita hapus. Alter table mahasiswa drop primary key kita lihat lagi. Nah, ini udah nggak ada primary key-nya. Kalau misalkan mau tambah lagi, tadi ya, saya udah bikin tadi kolomnya kurang. Bisa nggak tambah kolom lagi? Bisa. Nah, kalau misalkan mau tambah, ini pakai perintah alter. Sebetulnya perintah ini tuh masuk ke proses DML, Data Manipulation Language, karena kita bukan membuat kerangka, tapi merubah, ya. Nah, kalau misalkan mau tambah, alter table mahasiswa, ini tampilannya kurang gede gak? Kalau kurang gede saya zoom dulu. Size. Sebentar. Cukup segini ya. Alter tabel mahasiswa, add fieldnya itu yang baru. Tadi itu yang kelewat apa? NPM, nama, alamat, kemudian tambah jenis kelamin. Ini ya, add jenis kelamin char 1 not null koma enter. Ini nambah. Kalau kalian cek lagi, ini nambah 1. Jenis kelamin char not null 1. Nah, kalau misalkan tadi yang sudah di drop si primary key-nya bisa ditambah lagi gak? Bisa. Kalau enggak, nah, kita gunakan perintah alter lagi. Alter table mahasiswa, add primary key, kolomnya yang dipilih, NPM ya. Cek lagi, ini ada lagi nambah primary key-nya. Selanjutnya membuat tipe data atau lebar kolom tabel. Oh ya, tadi kita sudah
membuat, oh ya, ini nama varchar 20. Kita mau coba tambah ya, takutnya ada yang namanya itu sampai 15 kata. Kita tambah, kita modif kolomnya. Pertama, alter table mahasiswa modifi kolom. Nama kolomnya yang kita mau edit, yang kita ubah itu nama varchar, jadinya 35. Cek lagi. Nah, si mahasiswa ini kita sudah rubah menjadi 35 untuk panjang datanya. Selanjutnya, mengubah nama kolom. Nah, kalau untuk mengubah nama kolom sama juga. Nah, bedanya di sini kalau untuk nama kolom, change kolom, nama kolomnya, kemudian nama kolom yang barunya. Setelah itu ini masuk ke tipe datanya sih. Coba alter table mahasiswa change kolom nama, jadinya nama lengkap. Dan perlu diingat ya, di tabel, di database kalian gak bisa tambah spasi ya. Kalau mau misahkan dua karakter, dua string, gunakan underscore, kalau nggak strip. Cuma lebih aman pakai underscore aja, jangan pakai strip. Nama lengkap varchar, kurang panjang. Nama lengkap varchar, kita tambah lagi jadi 40, bisa enggak? Oke, cek lagi. Nah, namanya di sini udah ganti jadi nama lengkap, panjangnya 40. Kemudian mau nge-rename nama tabel ya, mengubah nama tabel yang tadi sudah dibuat. Nah, gunakan perintah ini, alter table nama tabel yang lama mahasiswa, rename to, bentar ya, kalau nggak salah pakai kotak. Data mahasiswa, kita coba dulu. Jangan pakai tuh. Ya, jangan pakai tuh. Di sini jangan pakai tuh. Ini hapus. Jadi langsung alter table mahasiswa, rename. Nama selanjutnya apa? Kita cek. Apa? Show ya. Show database. Show table. Tables. Nah, jadinya data mahasiswa 1. Menghapus kolom pada tabel. Cara untuk menghapus kolom ini sama, kita gunakan perintah alter. Kita pakai drop. Jadi alter table. Nah, kita mau hapus data apa dulu?
paste, gak ada. Data mahasiswa. Kita mau hapus jenis kelamin ya. Alter table data mahasiswa drop jenis kelamin, koma. Nah, gak ada. Nah, ini selanjutnya mendefinisikan variant key pada tabel kunci tamu. Kalau ini bisa nanti, untuk sekarang harus buat dulu. Jadi variant itu udah belajar variant key sama primary key? Sudah. Ada yang tahu fungsinya buat apa? Fungsi apa primary key, origin key? Silakan. Yuk. Fungsi dari origin key sama primary key. Ada yang tahu? Sok. Ya. Menghubungkannya itu dalam artian apa? Bisa, tapi kalau misalkan penjelasan lebih detail tapi singkatnya ada gak? Sok, ada lagi? Ini udah jelas, kunci tamu, primary key, kunci utama, atribut kunci bisa. Jadi intinya kalau misalkan untuk primary key, foreign key digunakan di tabel itu untuk proses hilang data atau pengambilan data. Kalau misalkan kalian gak terlalu penting ngambil data dari tiap tabel yang lain, kalian gak perlu pasang primary key, foreign key. Tapi kalau misalkan data yang kalian butuhkan itu saling tarik menarik, silakan gunakan primary key, foreign key situ. Nah, yang jadi pertanyaan dari zaman saya kuliah ini banyak, apakah boleh dalam satu tabel lebih dari satu primary key dan lebih dari satu foreign key? Ayo. Ada yang mau jawab? Yuk. Apakah boleh dalam satu tabel lebih dari satu primary key dan lebih dari satu foreign key? Ada yang mau jawab? Yuk. Apakah boleh dalam satu tabel lebih dari satu foreign key dan lebih dari satu primary key? Secara harfiah implementasi dasar, ya benar. Tapi kalau misalkan dari sub-by system database, itu gak ngaruh. Saya udah pernah coba implementasi, dan saya juga pernah nanya-nanya senior saya yang sudah biasa sama database.
Kalau dari perkuliahan, sebetulnya teori dasar itu ya memang bagusnya seperti itu. Itu untuk keamanan data. Satu tabel hanya boleh satu primary key, boleh memiliki banyak atribut foreign key. Tapi nyatanya kalau misalkan intinya dalam praktek, satu tabel itu boleh memiliki banyak foreign key, banyak primary key. Karena database itu beda-beda. Kalau kalian misalkan, kebetulan kita praktikum ini menggunakan MySQL ya. Ini satu itu kita pakainya itu MariaDB. Ini aman karena sistem penggunaan sistemnya gitu. Tapi kalau misalkan kalian pakai Oracle sama database yang lainnya, misalkan Postgre masuk gak ya? Ya, Postgre sama Oracle itu nggak ngaruh. Karena dasarnya dari dulu kita praktikum itu cuma satu media. Kebetulan kan MariaDB itu gratis. Kalau kalian mau belajar pakai Oracle, Postgre itu gratis, bisa. Cuma beda lagi, kalau misalkan kalian belajar Oracle, itu harus bayar. Jadi kalian kalau mau install itu harus buat akun dulu, bayar dulu. Nah kebetulan kita kebiasaan pakai yang gratis. Dan memang kebanyakan yang umum itu pakainya ya MariaDB, yang MySQL ini. Oke, saya liatin dulu contoh yang primary key, foreign key ya. Sebentar. Primary key, foreign key. Database. Oh ya, ini salah satu contoh database. Saya lagi baik nampilin ini. Ya kan. Nah, kalau kalian bikin aplikasi yang sudah besar, database serwet ini nanti akan kelihatan banyaknya. Kalau praktikum cuma 1-2. Kalau ini udah panjang. Dan udah gak kelihatan tampilannya. Nah ini contoh yang terkoneksi ya. Ini profile, primary key dari profile user ID ini digunakan di foreign key yang lain. Ini di user, ini sama ID primary key nya, cuma di sini dibikin kunci tamu. Nah kalau misalkan lihat yang lain, nah ini contohnya itu mana lagi ya? Yang ini. Nah ini contoh penggunaan kunci tamu dan panjang. Ini penggunaan kunci tamu dan kunci ya, penggunaan primary key dan foreign key. Di sini saya pakai misalkan ini ada user ID, ada ID. Ini ID digunakan di semua. Intinya kalau misalkan kalian lihat ini bingung lah. Kalau lihat secara mentah pasti bingung. Tapi kalau misalkan lihat secara database, kalau nanti terbiasa, ini gak akan rumit. Sampai di sini dulu, ada yang ditanyakan? Yuk. Silakan.
Nggak ada. Yuk, udah hampir setengah 10. Nggak ada. Oke. Untuk tugasnya, oh iya tuh, 2 tabel dalam sekaligus. Menghapus 2 tabel sekaligus itu bisa. Satu perintah, satu itu bisa. Kalau banyak kan jadinya di kayak gini ya. Show tables. Kalian mau menghapus 2 tabel ini sekaligus. Perintah buat penghapus itu tadi apa? Drop ya. Drop table mahasiswa. Drop table data mahasiswa. Kalau nggak salah koma. Coba dulu. Mahasiswa 1. Ini kalau nggak salah. Show tables. Ini. Jadi kalau misalkan kalian ingin menghapus, kalian bikin database yang tabelnya banyak. Kalian ribet hapus satu-satu. Delete ini, drop ini, drop ini, drop ini. Tinggal kalian pakai koma aja. Drop table, nama tabel yang mau dihapus mana? Koma, baru titik koma, enter. Nanti kehapus semua. Oke. Ada lagi? Silakan. Ini baru di modul awal ya. Jadi modul ya, kita masih di modul 2. Kalau misalkan untuk perintah yang terakhir apa? Nah, ini nanti kita pelajari nanti yang selanjutnya. Karena harus bikin dulu dua tabel, jadi lumayan kalau mau buat ini tuh. Gak ada yang ditanyakan lagi? Oke. Untuk tugasnya nanti saya kirim sekaligus ya. Kalau mungkin sudah semuanya beres, nanti saya kirim sekaligus. Nah, untuk yang kemarin kita masih gunakan yang praktikum ya. Kita masih di tugas praktik. Di sini masih belum saya aktifasi semua. Masih ada yang belum beres lah intinya. Nanti silakan kalian login kalau misalkan ada yang masih belum bisa mengakses link. Misalkan kalau misalkan kalian masih belum bisa akses ini, gak ada linknya, silakan hubungi saya. Saya masih beres-beres juga. Nah, kemarin untuk praktikum itu masih banyak yang salah dalam proses mengirimkan tugas. Perlu diingat lagi, saya kasih tahu lagi ya, cara untuk proses masukkan tugasnya. Pertama, misalkan kalian praktikum itu basis data. Ini kebetulan saya log ya di modul 1. Nah, ini modul 20. Nah, kalian punya Google Drive kan? Apa ada yang gak punya Google Drive? Ada yang gak punya Google Drive? Sudah semua? Ya, silakan gunakan Google Drive itu. Lumayan itu untuk nyimpen tugas kalian ya. Misal taruh
misal gini. Nah, kalian juga misal kalian punya tugasnya sudah kalian kerjakan, bentukannya file Word mau PDF, silakan. Kalian sudah bikin, misalkan kalian sudah bikin, silakan upload di drive kalian. Ini saya kasih tahu secara rinci ya, soalnya banyak sekali kemarin yang salah kirim ya. Misalkan kalian bikin baru folder praktikum basis data, tugas kalian, misalkan tugas kalian tarik susah, tarik ya, sebentar. Upload file, upload dokumen, misalkan ini open. Nah, cek dulu ya, takutnya banyak yang kayak gitu, banyak yang nggak bisa kebaca. Misalkan ini basis data open, misalkan anggaplah ini tugas kalian sudah diupload, cek dulu bisa dibuka nggak. Kalau sudah, klik kanan, share. Nah, banyak yang salah kaprah di sini ya, banyak yang salahnya di sini. Di sini kalian ganti ini. Kalau saya pribadi sering login pakai ini gak masalah. Saya sudah coba, banyak yang kalian itu di lock, jadi nggak ada hak aksesnya. Kalau mau buka hak aksesnya supaya tiap orang bisa buka, silakan ganti ini, klik dulu, klik ini, pilih anyone with the link. Jadi siapa saja yang dapat link ini bisa akses tanpa harus minta akses. Banyak yang kemarin ngirimin tugas, saya nggak bisa buka karena di lock. Kalau anyone with the link ini bisa. Kalau misalkan ini ya, taruh lagi nih ya, gini, saya copy. Ini udah kan ya linknya. Ketika saya buka, misal ya gini, kalau itu saya buka linknya, saya harus login dulu. Kalau saya login bukan dengan yang tadi, misal tuh, kebanyakan kayak gini, saya nggak bisa buka tugas kalian karena di lock, minta akses. Kalau saya ngirim dulu minta akses, banyak dari kalian yang nggak buka email satu. Jadi kalau saya hubungi pun banyak yang pas di WA nggak ngejawab. Ada berapa orang. Jadi saya sarankan yang tadi, tugas kalian ini ganti dulu ininya, anyone with the link. Ininya cukup view, jangan yang edit, cukup view. Sudah, copy dan nah, di tugas praktikum di sini silakan masukkan, cukup ini aja. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai bit.ly supaya lebih pendek, misal
paste, create, kasih nama ini Basdat Saiful modul 1 bisa. Save, udah kan, copy. Kalian mau ngirim ini silahkan, kalian mau ngirim ini silahkan. Pun kalau misalkan dibuka, ini bisa dibuka ya, silahkan tinggal save. Ada lagi yang ditanyakan? Gak ada? Oke, ya silakan. Ya, Universitas Siliwangi. Boleh yang Universitas Siliwangi. Kalau saya ngecek tugas pasti pakai email ini. Soalnya kemarin-kemarin banyak yang ngirimnya itu yang pakai bukan yang Unsil Mail, tapi yang Gmail biasa. Kemudian biasanya di lock. Makanya saya gak bisa akses. Nanti saya share. Saya share di grup. Ada lagi? Untuk tugasnya masih sama ya, masih pakai ini. Untuk yang kemarin lupa password atau yang bermasalah silakan chat saya. Kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan sekian ya. Untuk recording ini hasilnya nanti saya share juga, untuk hasil recording praktikumnya. Oke, takutnya ada yang kelewat. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya cukupkan sekian. Terima kasih untuk praktikum hari ini. Apabila ada kesalahan penyampaian materi dan salah kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang belum masih ada, saya buka akses maksimalnya besok ya.